Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Yulian, NIM 114200021, asal Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya mengenai upaya dalam meningkatkan kewaspadaan dini dalam perspektif bela negara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bela negara dan Wimaya dengan tema nomor 10. Dan inilah hasil kerja dari saya. Upaya dalam meningkatkan kewaspadaan dini dalam perspektif bela negara. Pendahuluan. Dewasa ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini sedang diguncang berbagai masalah berupa konflik yang masih banyak terjadi dan menyebabkan berbagai problematika, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara. Timbulnya konflik yang ada di Indonesia banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Konflik yang terjadi pun dari konflik horizontal hingga konflik vertikal pada pemerintah Indonesia. Di tengah banyaknya konflik yang tengah terjadi di Indonesia, yang paling utama menimbulkan ancaman, tentunya di sektor pertahanan dan keamanan, di mana banyak sekali kasus seperti pelanggaran wilayah hingga illegal fishing yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kita sebagai para mahasiswa dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dini kita dalam perspektif bela negara. Kemudian, masih banyak ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan dalam menghadapi globalisasi serta revolusi industri yang telah terjadi saat ini. Ruang lingkup pembahasan, aspek aspek bahasan, 1. Pendahuluan, 2. Kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini, 3. Kewaspadaan dini dalam perspektif bela negara, 4. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan NKRI, 5. Potensi timbulnya bencana, 6. Kesimpulan. Kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini. Kesadaran bela negara dan ketahanan nasional. A. Kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, sesuai dengan pasal 27 ayat 3, pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencermati pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, mengisyaratkan bahwa usaha pembelaan negara dalam mempertahankan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dengan tidak ada perkecualiannya. Kesadaran bela negara terbangun melalui cara pandang yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan bangsa Indonesia serta falsafah ideologi Pancasila akan terbentuk wawasan nasional atau wawasan Nusantara. B. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari 3 gatra atau trigatra, yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam atau SKA. Sedangkan aspek dinamis terdiri dari 5 gatra atau panca gatra yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial, budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan, serta gabungan trigatra dan pancagatra tersebut sebagai astagatra atau 8 aspek ketahanan nasional. Kewaspadaan nasional. Suatu kualitas kesiapan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk membedakan, mengharapkan sejak dini, dan mengambil langkah-langkah keamanan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi bahaya atau segala yang mengancam dan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kewaspadaan nasional haruslah selalu ditumbuhkan melalui proses pembelajaran, pemahaman akan bahayanya radikalisme dan terorisme hingga akar rumput. Peran perangkat pemerintahan mulai dari atas hingga bawah perlu dioptimalkan, dan yang tak kalah pentingnya peran masyarakat dan keluarga dalam menjaga lingkungan sekitar haruslah menjadi benteng utama dalam mencegah dan menangkal timbulnya pemahaman dan gerakan yang menyesatkan.
Kewaspadaan dini berarti kesadaran dan kesiagaan secara dini untuk melihat dengan tajam dan teliti masalah yang dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan maupun dalam bentuk ancaman, gangguan, hambatan ataupun tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan baik bagi keselamatan, kelestarian, dan kepentingan bangsa yang dilakukan secara dini. Tujuan kewaspadaan dini: 1. Mendeteksi adanya bentuk ancaman, tantangan. 2. Menilai terhadap sesuatu yang dapat mengancam dan membahayakan. 3. Mampu menganalisis segala bentuk ancaman sehingga meningkatkan kewaspadaan dini. 4. Menyajikan informasi terkait kewaspadaan dini. Manfaat kewaspadaan dini: 1. Meningkatkan dukungan serta kekuatan dari pemerintah dan masyarakat terdekat untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga keamanan. Meningkatkan koordinasi dan membantu tiap elemen atau sinergitas pada tiap daerah. 3. Terwujudnya keamanan dan kondisi lingkungan yang kondusif. Kewaspadaan dini dalam perspektif bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku yang wajib dimiliki bagi setiap individu yang tinggal di suatu negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, warga negara dapat melakukannya secara fisik maupun non-fisik. Dilihat dari perspektif kewaspadaan dini, tentunya upaya bela negara dilandasi dengan kewaspadaan dini dalam rangka mencegah terjadinya ancaman yang tentunya setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan kewaspadaan dini berperan sebagai suatu sikap atau tanda untuk mencegah ancaman, tantangan, hambatan dari gangguan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak politik atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tataran kepentingan negara. Tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan sendiri merupakan suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan. Apa itu gangguan? Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Jenis-jenis ancaman, ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer ini sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisasi, dan dinilai memiliki kemampuan yang berbahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dari luar negeri, contohnya agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata. Ancaman dari dalam negeri, contohnya pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror dan separatisme. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak bersenjata, akan tetapi apabila tetap dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Upaya penanggulangan ancaman militer dan non-militer. Menguatkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-HAN-KAM rata. 2. Mencegah dan meminimalisir berbagai jenis pergerakan yang mengancam integrasi nasional. 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk menunjang kesatuan dan persatuan bangsa. 4. Bersikap peduli terhadap segala kewajibannya sebagai warga negara. 5. Menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi kelangsungan hidup orang lain. 6. Menumbuhkan sikap toleransi guna memperkuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Potensi timbulnya bencana. Pengertian bencana, apa itu bencana? Bencana adalah sebuah situasi atau kejadian yang membutuhkan kemampuan pemerintah lokal secara luar biasa, membutuhkan bantuan secara nasional dan internasional, atau minimal dua lembaga internasional atau kelompok bantuan, serta media nasional, regional, dan internasional. Jenis-jenis bencana, ada 3. 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam atau industri, bencana sosial atau akibat ulah dari manusia. Kesimpulan, jadi
Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa kewaspadaan dini dalam perspektif bela negara sangat penting untuk diwujudkan serta diamalkan, khususnya generasi muda dan seluruh warga Indonesia dalam rangka menjadi pendeteksi dini adanya ancaman yang mengancam kedaulatan NKRI. Kemudian kewaspadaan dini juga menjadi faktor penting sebagai upaya dalam bersikap berjaga-jaga lebih dini atau lebih awal agar mampu menyikapi berbagai ancaman serta tantangan yang ada. Dan yang paling utama adalah bela negara dengan melakukan kewaspadaan dini untuk mencegah masuknya ancaman yang mengancam stabilitas nasional. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan serta masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.